Monggo sing depan diisi rumiyin. Maju. Mengke barokahe kersane kathah. Nah, kok titik kathah. Monggo mriki. Pripun maju malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat yang kita nikmati sampai sekarang ini, dan yang mungkin kita tidak bisa menghitung berapa nikmat yang telah kita dapatkan. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita, Nabiullah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelak kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang ketiga kalinya saya ucapkan banyak terima kasih pada ibu-ibu jamaah yang selalu istiqomah untuk menghadiri majelis taklim sore hari ini, yang insya Allah dalam keadaan sehat nggih Bu? Sehat walafiat, panjang umur, rezekinya melimpah, insya Allah dimuliakan, diberi syafaat Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan tak lupa saya ucapkan pada Ustadzah Nur Hasanah yang tidak henti-hentinya membagikan ilmunya kepada kita semua, yang Masya Allah luar biasa, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Di sini saya akan menyampaikan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu tilawah yang akan disampaikan Adik Akbar, yang ketiga yaitu Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadzah Nur Hasanah, dan dilanjut doa. Acara yang keempat yaitu penutup. Untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 4 lebih, marilah kita mulai saja dengan dibuka bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tilawah yang akan disampaikan oleh Adik Akbar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العليم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adik Akbar, semoga barokah untuk semuanya. Acara selanjutnya yaitu Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan Ustadzah Nur Hasanah. Monggo sedaya disiapkan gelas kosongnya. Yang masih ketinggalan di rumah tidak usah dipikirkan lagi, kita berfokus pada kajian sore hari ini. Untuk Ustadzah Nur Hasanah dipersilahkan. Gak kena. Wis lho Pak. Wis tak enak nih. Mbak tak nganggo doorpress toh? Bareng siap. Wis lho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunur. Kuai. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nikah kira gelem to, Mbak? Nikah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Oh, dipelajari pemimpin amar masyarakat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Sisan no. in kana fihi ma taqulu faqad ittabahu wa illam yakun. Ya, aku mau ki yo padha wae. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya, ya Rabbah. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa dipertemukan oleh Allah di Masjid Bani Sulamah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini menjadi berkahnya daripada waktu kita, karena kita berusaha meluangkan waktu untuk akhirat kita, karena kita sudah dari pagi sampai siang urusan kita banyak tentang urusan dunia, maka pada sore hari ini kita isi yaitu untuk membekali diri kita menghadapi daripada yang abadi yaitu akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada insan kami rahmatan lil alamin, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa dibawa kepada beliau. Ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, sebelum kita sampai kepada materi lanjutan daripada kitab Tamdihul Bilin, saya ingin berkisah tentang beberapa kisah yang mudah-mudahan ini akan membuka mata hati kita, sehingga dengan kita mempelajari daripada ilmu ini, kita tidak akan mengulangi apa yang nanti akan saya sampaikan, karena ini erat kaitannya dengan yang sering kita lakukan. Ya, segera ketemu ya Allah. Dengar piu. Abu Lais As-Samarqandi bercerita dari ayahnya. Nabi dan Rasul itu kan jumlahnya ada
yang bisa disebut, ada yang tidak disebut. Yang kita kenal Nabi itu ada 20. Sebetulnya Nabi itu adalah banyak. Nah ini dikisahkan ada salah seorang daripada Nabi yang bermimpi. Karena mimpinya seorang Nabi itu ternyata wahyu. Kalau mimpi kita ya sekedar bunga tidur, itu bedanya. Nah dalam mimpi tersebut Nabi kasih diperintahkan oleh Allah. Nanti kalau kamu itu bangun, maka di pagi hari ada 5 perintah yang harus kamu kerjakan. Perintah yang pertama, ketika kamu keluar dari rumah, pertama kali yang kamu lihat, maka kamu harus makan. Jadi perintahnya dari Allah, kalau melihat malah sampai ikut pesek. Iyalah. Itu yang ditemui pertama. Kemudian yang kedua itu adalah jika kamu melihat sesuatu dalam perjalanan sembunyikan, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu jika kamu pergi di pagi hari, kamu melihat di situ sesuatu lagi, maka terimalah. Dari tadi suruh makan, suruh menyembunyikan. Kalau nanti ketika kalian dia melihat sesuatu lagi, suruh menerima. Dan yang keempat kalinya, kalau kamu melihat sesuatu lagi, jangan memutus harapan orang yang kamu temui. Sedangkan yang kelima, kalau kamu melihat sesuatu lagi, lari. Karena yang namanya seorang nabi ada satu perintah dari Allah mesti dikerjakan. Beda dengan kita. Ada satu perintah terkadang kita kerjakan, terkadang kita belum bisa mengerjakan. Tapi kalau nabi, apapun yang ditemui, yang diperintahkan pasti dilaksanakan. Dan ternyata perintah yang pertama itu apa yang dilihat pertama kali itulah yang harus dimakan. Nah, ketika Nabi tadi keluar dari rumah, ternyata melihat pertama kali itu gunung. Jadi kira-kira kalau pribadi ini jenengan meroh pertama kok gunung. Alim mangan dia. Dari Bu alim mangan dia. Tadi kan perintahnya melihat sesuatu pertama kali, perintahnya dimakan. Tapi yang namanya seorang nabi kan hakul yakinnya kepada Allah itu tinggi. Pasti kalau Allah itu menurut ada solusi gitu loh Bu. Nah karena dia itu yang pertama dilihat itu gunung. Gunung itu warnanya hitam di situ. Akhirnya dia bismillah di situ. Dengan menyebut nama Allah, tiba-tiba gunung itu mengecil. Tapi jangan dilakukan BFW. Ya nggak bakalan mengecil. Lah gunung itu tiba-tiba mengecil menjadi sesuatu makanan. Sehingga dimakan. Nah kemudian melihat yang kedua kali kan sembunyikan dong ya. Kalau melihat sesuatu untuk kedua kali sembunyikan. Nah ternyata dia itu menemukan mangkok emas. Kalau dia menemukan mangkok emas zaman sekarang ini cukup paling yang tidak boleh cukup gitu ya. Mangkok emas tadi dipendam. Tiba-tiba setelah dipendam keluar lagi. Dipendam lagi keluar lagi sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah sehingga dia terpendam. Nah yang ketiga kalinya kan kalau melihat sesuatu suruh menerima. Nah pada waktu itu ada burung kecil yang dia itu dikejar oleh elang. Maka burung tadi hinggap di bahunya Nabi tadi dan burung tadi bisa ngomong, tolong sembunyikan aku. Karena apa? Aku dikejar oleh elang untuk dijadikan daripada mangsa. Maka Nabi tadi kan suruh menerima ya kan, disembunyikan. Nah yang keempat tadi kan jangan pernah memutus harapan. Nah ternyata elangnya itu mengejar sampailah kepada Nabi tadi. Nah yang namanya seorang nabi kan dia tidak mungkin yang namanya berbohong ya. Maka kemudian elang tadi katakan aku itu sudah beberapa hari tidak makan. Dan aku tadi sebetulnya mengejar hewan burung
buruan saya, tapi nggak tahu burungnya itu kemana, gitu ya. Nah, Nabi tadi kan suruh menerima ketika ada tadi burung kecil tadi minta bantuan, sedangkan yang keempat itu nggak boleh memutus harapan, dia kan makhluknya Allah ya kan. Harapannya kan karena dia belum makan, kelang tadi belum makan kan butuh rezeki. Nah, dalam kebingungan itu mencari solusi, maka Nabi tadi mengambil pisau kemudian mengiris bagian paha di tubuhnya, dikasihkan tulang tadi. Karena biar selamat burungnya itu biar selamat. Gitu. Nah, yang terakhir kalau melihat kelima kalinya dia melihat sesuatu suruh lari sekencang-kencang. Nah, ini dia lari itu, padahal nggak ngerti apa kan. Melayu di situ. Nah, setelah itu semua dikerjakan, maka kemudian Nabi tadi berkata seperti ini, ya Allah, aku telah melaksanakan kelima daripada yang Engkau wahyukan kepadaku. Tolong beritahukan kepadaku satu-satu apa sebetulnya maksudnya. Yang pertama tadi kan dia melihat gunung. Gunung itu kan gede ya Bu ya. Nah, itu kemudian Allah memberitahukan gunung itu sebetulnya diibaratkan dengan marah. Orang itu kalau marah, itu kan pasti akan memuncak, nah, akan bisa menghancurkan apapun kalau orang itu dalam kondisi marah. Kalau orang itu bisa menahan emosi sehingga tidak keluar kemarahannya, maka itu akan terlihat kecil. Ditambah busri ya, kayak gini nih. Makanya kita dalam masalah marah itu seperti gunung yang gede. Tapi kalau kita bisa mengendalikan, maka akan hilang amarah tersebut. Sedangkan yang kedua, kalau melihat sesuatu, Nangon dhuwur gak apa-apa. tadi kan melihat Bu, mangkok emas. Nah, ini pertanda bahwasanya berkaitan dengan amal. Amal perbuatan apa saja yang kita lakukan itu pasti akan terlihat walaupun kita sembunyikan. Amalan baik ataupun amalan buruk. Sepinter-pinternya kita menyembunyikan, suatu saat itu akan ketahuan. Apalagi yang pasti ketahuan itu di sisi Allah. Apapun yang kita lakukan itu pasti Allah itu tahu. Sedangkan yang ketiga tadi kan burung tadi minta bantuan di situ. Maka di sini memberikan satu pelajaran tentang satu amanah. Kalau kita itu diamanai apapun, berarti kita tidak boleh berkhianat terhadap amanah. Kita dikasih amanah anak, kita dikasih amanah pekerjaan, disitulah kita lakukan amanah itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita sudah mengerjakan ternyata amanahnya itu tidak sesuai, itu kita kembalikan kepada Allah. Kita sudah mengusahakan tentang amanah berupa anak. Sedangkan yang keempat tadi kan suruh jangan pernah memutus harapan. Mbak air, Mbak. Nah, itu maksudnya jika ada orang yang datang meminta bantuan kepada diri kita, jangan pernah menolak, gitu loh Bu. Kasihlah bantuan sesuai dengan kemampuannya ya. Jangan pernah memberikan bantuan kepada orang yang meminta bantuan. Bahkan di situ seandainya kita dalam kondisi kesulitan, orang lain pembangunan gini pondok ibu itu tetap suruh membantu sesuai dengan kemampuan. Sedangkan yang kelima sekarang orang kudu kenapa disuruh saya anu ini kan enak. Karena disitulah ada bangkai yang berbau busuk di situ. Sehingga kita disuruh lari. Maksudnya apa? Jauhi yang namanya satu penyakit yang rentan mengenai perempuan. Apa Bu? Gibah. Dari pokok bahasa kita gibah. Jadi gibah di situ Bu. Udah ngario Bu. So kita lari dari gibah. Karena gibah itu ternyata baunya busuk seperti itu. Nah, sedangkan yang namanya orang yang gibah itu boleh terjadi dimanapun.
kapanpun, walaupun itu berada di dalam majelis, kemungkinan orang itu gibah itu pasti ada. Karena kalau kemudian di dalam satu majelis kok sampai ada gibah di situ, jangan melonjol di situ. Nah, nanti saya akan ceritakan beberapa kisah di situ tentang masalah gibah. Sehingga Anas bin Malik katakan ada 4 perkara yang bisa menghapus amal kebaikan yang telah kita lakukan. Jadi percuma kita banyak melakukan amal kebaikan, tapi ternyata amal kebaikan kita itu akan terhapus gara-gara kita itu menjelek-jelekkan daripada orang lain. Walaupun itu benar, apa yang kita jelekkan itu ada pada orang tersebut. Itu namanya gibah. Karena kalau orangnya itu mendengar, pasti orangnya itu tidak akan senang. Beda kalau pujian. Nah, 4 perkara yang bisa menghapus dosa itu, yang pertama itu adalah nomor pertama itu ternyata gibah. Orang yang banyak ngomong tentang kejelekan daripada orang lain, kekurangan daripada orang lain, itu amalannya lama-lama akan habis. Kalau amalannya habis, berarti besar kemungkinan dia menghadap Allah itu dalam kondisi tidak membawa terutama amal kebaikan. Karena amal kebaikannya diberikan kepada orang yang diberi. Makanya gibah itu bisa menghapuskan daripada Yang kedua itu berkata tapi dusta. Jadi wong sing seneng ngapusi itu juga bisa menghapus daripada Yang ketiga itu orang yang suka mengadu domba. Jadi seneng gawe 2 orang itu berseteru di situ. Nah, itu menjadikan amalannya itu terhapus. Yang keempat itu orang yang memperhatikan kecantikan wanita yang tidak berhak untuk dilihat, ataupun wanita yang memperhatikan laki-laki yang tampan, yang ketampanannya itu tidak berhak untuk dilihat. Karena ini bisa menghapuskan daripada satu. Nah, jadi gibah menempati posisi pertama yang bisa menghapuskan daripada. Selaras dengan itu ada seorang ulama yang namanya Ibrahim bin Adham. Jadi Ibrahim bin Adham itu beliau bercerita seperti ini. Di dunia ini banyak orang dikasih kelonggaran rezeki, tapi orangnya itu pelit, gitu. Iman dengan harta yang Allah titipkan. Padahal kalau harta itu tidak dititipkan oleh Allah, tidak ada bekasnya sama sekali di dunia. Harta itu titipannya Allah, titipkan kembali kepada Allah. Nah, karena di dunia ini memang banyak karakter orang yang dikasih rezeki yang melimpah, tapi dia itu tapi ketika di akhirat menjadi orang yang paling dermawan. Nah, mesti bingung ya kan? Neng dunia menjadi seorang yang pelit, tapi kenapa di akhirat menjadi orang yang paling dermawan? Nah, ternyata dia itu ketika di dunia itu senang menjelek-jelekkan daripada orang lain. Nah, maksudnya dermawan amal kebaikannya itu dikasihkan oleh orang yang dijelek-jelekkan. Makanya dia di akhirat menjadi orang yang dermawan. Tapi dermawannya dia itu di akhirat justru menjadi celakanya dia. Karena nanti dia bisa menghadap Allah dalam kondisi tidak membawa amal kebaikan. Sehingga beliau juga menyindir ketika beliau itu didatangi oleh tamu. Tamu yang datang itu ternyata menjelek-jelekkan daripada orang lain. Maka beliau katakan di situ, Ibrahim bin Adham katakan, biasanya orang itu makan roti dulu sebelum makan daging. Tapi kalian berdua ini kok senang makan daging dulu daripada makan roti. Maksudnya kok senang gibahi wong, padahal orang gibahi orang itu seperti memakan bangkai saudara. Ini disindir dengan seperti itu supaya orang tadi tidak gibahi daripada orang. Dan gibahi itu ternyata tidak hanya yang menjelek-jelekkan buah gitu, tapi dengan ngerasani ini kok, yuk
kayu atau jenis bersuami menggunakan itu keringat yang bener enak loh itu gibah loh dan setelah tidak langsung gibah nggak semponcone malah dia aja keringatnya kebun kira enak terus pas jelas gibah loh itu ya kayaknya ya betul bener wong kalah keringatnya di situ. Tapi malah kemudian jenengan ngomongin ngono, yang lainnya ikut nih di situ. Maka ternyata ini ada sebab munculnya tentang namanya hibah. Ketika Allah menurunkan daripada surat Al-Hujurat ayat yang Anakmu yang hibah sing MTS kae. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yagtab ba'dukum ba'dun. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan walaya tetap dan janganlah kamu menjelek-jelekkan atas orang lain. Jadi kita tidak boleh menjelek-jelekkan sebagian mereka itu atas sebagian yang lainnya. Karena orang yang menjelek-jelekkan orang lain itu diibaratkan ayyuhibbu ahadukum. Apakah kamu sekalian itu suka ayyakula lahma akhihi maitan, yaitu memakan bangkai daripada saudaranya. Itu. Nah, itu ternyata menjadikan asbabun nuzul. Ketika Ibnu Abbas, ini dari Ibnu Abbas, ketika di dalam satu perjalanan di situ ada rombongan orang yang kaya dan orang yang miskin. Dan di dalamnya ada seorang sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Maka supaya perjalanan itu berjalan dengan lancar, setiap dua orang kaya menanggung satu sahabat yang miskin, gitu loh Bu. Jadi sahabat yang miskin ini tujuannya itu supaya bisa makan bareng orang yang kaya tadi gitu karena dia miskin. Dan tapi dia apa di situ ada imbal balik membantu daripada pekerjaan mereka. Yang namanya perjalanan zaman dulu kan kalau istilahnya kan berarti mendirikan tenda ya kan di situ. Mendirikan tenda, ada yang masak dan lain sebagainya. Lah kebetulan pada waktu itu Salman itu tidak membantu. Karena Salman itu melaksanakan daripada sholat. Jadi orang yang kaya tadi mendirikan tenda sendiri, masak dewe. Tiba-tiba Salman itu datang langsung di situ masuk ke dalam tenda dan nimbrung makan. Maka dua orang tadi kan rondo, artinya kan rondo ramenan, semenake dewe. Nek kita bahasa kita ya kan, bahasa tenda wis ganti, sayur wis mateng. Kok langsung lebu mau nih diwai gak wangi gitu loh. Kemudian dua orang tadi katakan, wahai Salman, datangilah Nabi dan minta lauk, adakah sisa lauk yang masih bisa dimakan. Nah ketika Salman itu mendatangi Nabi, wong loro mau merasani Salman loh. Terus menai dewe ya kan, dewe sebus kesel-kesel masak, gawe tenda, DE seperti itu. Soalnya buangan itu nggak pakai misalnya ngomong mantu ngomong gitu, sering gitu, sering dengan rasa sadar gitu seringnya. Akhirnya karena Salman itu merasa dia itu adalah disuruh untuk membantu dia rumah sani nek dia memang randuwe gitu, sehingga dia diikutkan oleh dua orang kaya tadi. Sehingga Salman tadi mendatanginya dan mengatakan, wahai Nabi, aku diutus oleh dua temanku untuk menanyakan adakah sisa lauk yang masih bisa kita makan. Maka Rasul katakan, dua temanku itu sudah makan lauk di situ. Maksudnya sudah makan daging. Nah, karena Rasul yang mengatakan seperti itu kan Salman balik lagi ke tenda. Ketika balik mana? Daging lauk yang dari Rasul. Rasul sudah mengatakan kamu itu sudah makan daging ya kan? Kita nggak makan apa-apa dari tadi di situ. Kita cuma makan di situ sayur di situ. Nggak ada daging, makanya kamu tak suruh. Nah, sama akhirnya balik lagi. Jawaban Nabi juga sama di situ.
dua temanku tadi sudah makan daging. Hanya dua orang tadi kan penasaran, itu makan daging, kok Nabi ngeyel wae sudah mengatakan kita itu sudah makan daging. Nah akhirnya udah tak ben marah loh. Ya Nabi, loh, kami itu belum makan daging sedikit pun dari tadi. Kenapa engkau sudah mengatakan bahwasanya kamu itu sudah makan daging? Maka kemudian Rasul menjelaskan, karena aku melihat kamu ketika Salman tadi tidak membantu dirimu, kemudian kamu itu menjelek-jelekkan daripada sosok Salman. Pas kamu suruh Salman mengambil lauk, tadi kamu menjelek-jelekkan Salman, dia apa enggak? Iya, yaitu kamu itu sudah makan dagingnya Salman. Itu seperti itu. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, akhirnya dua orang tadi meminta maaf. Akhirnya layat ngene Pak Yasir Kalau orang yang gibah itu harus meminta maaf kepada orang yang digibah. Nah, kisah tadi kan kisah tentang Salman ya Bu ya. Yang kedua di sini kisah daripada Zaid bin Sabit dan ahli sufah. Ini yang masih masalah gibah. Zaid bin Sabit di sini adalah seorang sahabat yang dikasih keistimewaan sehingga beliau itu menjadi ahli hadis. Padahal sebetulnya belajarnya itu sama di masjid, ikut dengan para ahli sufah. Nah, ahli sufah itu merasa kok di situ Zaid bin Sabit kok suruh mengajarkan hadis kepada kami, kok tidak menyuruh salah seorang di antara kami untuk mengajar, tapi kenapa yang disuruh itu cuma Zaid bin Sabit di situ. Sehingga pada waktu itu para ahli sufah, orang-orang yang tinggalnya itu di masjid itu mendengar Nabi itu habis dikirimi oleh orang daging. Kan ahli sufah itu makanya tergantung dari Nabi. Jadi kalau Nabi itu dikasih hadiah dari orang, mesti ya rumahnya Nabi itu sampingnya daripada masjid ya kan situ. Maka pada waktu itu ahli sufah menyuruh Zaid bin Sabit, coba ke rumahnya Nabi dan mintalah apa? Daging, bagian daging. Karena kita sudah beberapa waktu itu tidak makan daging. Nah ketika Zaid bin Sabit itu menuju daripada tempatnya Nabi, lah ahli sufah itu ngerasani siapa? Zaid bin Sabit. Kok iso padahal ini? Kok iso ya Zaid bin Sabit ini mau belajar bareng kok saiki kok ngajar ya? Jadi istimewanya apa toh? Zaid bin Sabit. Padahal cuma ngomong beda loh. Nah, dulu kan malah parah ya Bu. Walaknya malah seperti itu. Maka kemudian Zaid di situ ngomong ahli sufah itu pengen makan daging karena lama tidak makan. Tapi katakanlah Zaid katakan kepada mereka sudah makan daging barusan ya kan. Zaid juga bingung loh. Saya aja baru datang, kok mereka sudah makan daging. Orang mudeng ya kan. Akhirnya Zaid mendatangi mereka, saya menyampaikan pesan dari Nabi, katanya kalian semua itu barusan sudah makan daging. Nah itu berulang-ulang sampai kemudian Nabi menjelaskan kepada ahli sufah. Dan Rasul katakan wahai ahli sufah, hati-hatilah, jangan sampai menjelek-jelekkan daripada saudaramu ketika saudaramu itu tidak ada. Karena kalau kamu tetap seperti itu, maka kamu itu pada dasarnya memakan daripada itu. Rasul itu mengambil suruh ahli sufah yang melok ngerasani. Nah, katakan dengan itu ngerasani apa ya Bu? Dikuamil Nabi dan disuruh memuntahkan apa yang ada di mulut di situ. Kalau di zaman Nabi kebenaran itu langsung ditampakkan, keburukan itu juga langsung ditampakkan. Nek zaman kita itu ora tampak mau jenengan ngrasani wong pira ngono yo, jenengan mulute yo rek darah gitu. Nah ternyata ketika Rasul itu memerintahkan kepada ahli sufah untuk memuntahkan apa yang ada di mulut, itu ternyata keluar merah, darah merah dari mulutnya, dan juga sisa-sisa daging di sela-sela gigi, dan mengeluarkan bau yang tidak enak.
Disitulah Rasul mengatakan ini pelajaran bagi kalian supaya tidak menjelek-jelekkan saudaranya yang karena keluar betul itu darah di situ dan sisa dagingnya itu masih ada, sedangkan baunya itu tentang menjelekkan. Sehingga di sini Abu Sa'id Al-Khudri itu juga mengatakan ketika peristiwa daripada Isra dan Mi'raj, Rasulullah itu juga diperlihatkan orang yang ketika di dunia itu kerjaannya itu menjelek-jelekkan orang lain ataupun kerjaannya itu apa yang diperlihatkan. Di situ ada satu kaum yang dipotongkan daging di situ, ngambil dari pinggangnya dia. Setelah itu disuruh makan, padahal baunya itu sangat busuk. Jadi orang yang dulunya di dunia itu banyak menjelekkan orang, kalau di akhirat pun dia akan dijerit dengan makan bangkai. Mau nggak mau harus makan. Dan itu digambarkan dengan apa? Pinggang daging yang diambilkan dari pinggangnya sendiri. Ada juga riwayat yang lain itu disebutkan ketika Isra Mi'raj, orang-orang yang gibah terhadap orang lain itu telah akan mencakar wajahnya dengan cakaran yang tajam dari kukunya sendiri. Seperti itu. Bahkan Aisyah, istrinya beliau pun pernah di situ dinasihati oleh Nabi gara-gara ada orang yang mendatangi Nabi. Kebetulan wanita tadi itu posturnya pendek. Aisyah cuma bilang ini, yo enak yo kok pendek yo. Dan kita sering yang bukan lagi. Yo kok pendek, seperti itu. Nah kemudian Aisyah itu ditegur oleh Nabi, wahai Aisyah, gitu. Yang kamu katakan itu adalah perkataan yang buruk. Seandainya wanita tadi itu benar, pasti tidak akan suka. Walaupun dia kenyataannya itu adalah pendek-pendek. Maka apa yang kamu katakan itu sudah masuk dalam kategori apa? Kemudian dari Jabir lagi Bu ya, dari Jabir. Di zaman Nabi itu kalau ada orang gibah itu baunya itu tercium. Hanya di zaman Nabi itu jarang gibah gitu. Nah di zaman kita kenapa tidak tercium? Saking oke wong gibah. Di mana-mana ada gibah. Nah di zaman Nabi karena mereka itu sudah tahu ilmunya dan sudah dapat pembelajaran. Sudah tahu disampaikan sekali saja mereka alhamdulillah hari ini infaknya dapat sekian. Baunya itu busuk. Perlu disampaikan. Zaman sekarang kita tidak akan pernah mendapati wangi baunya itu bisa. Nah pada waktu itu orang-orang munafiknya lagi dibayi kaum muslimin. Dan jadi pertanyaan. Karena orang munafik itu kan juga membangun masjid. Ketika orang-orang munafik itu membangun masjid, itu menjadi markas. Markasnya bukan untuk beribadah, tapi dibayi kaum muslimin. Nah pada waktu itu Rasul katakan, wahai para sahabat, apakah kalian mencium bau yang tidak sedap? Para sahabat mengatakan iya, gitu. Jadi para sahabat pun ternyata bisa mencium daripada bau yang tidak sedap. Alhamdulillah orang-orang munafik di masjid sana itu lagi dibayi di kita, jadi bisa tercium. Kalau seperti itu kan kita bisa mendeteksi, oh wong ini enek gibah. Nek baunya itu bisa tercium. Tapi kenyataannya di zaman sekarang, tidak ada yang mencium bau busuk ketika ada orang yang gibah di situ. Saking oke di gibah. Nah, tiap kelompok wong itu gibah diri masalahnya, ya kan? Sampai tidak bisa mencium daripada satu bau gibah. Bahkan di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa itu memberikan nasihat di sini. Orang yang gibah itu diibaratkan membuka aurat saudaranya. Ketika pada waktu itu Nabi Musa itu menanyakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalau misalkan ada saudaramu yang tidur, kemudian auratnya itu terbuka, apakah engkau itu akan menutupi? Iya.
Mereka jawab ya, tapi kebanyakan orang itu justru membuka aurat daripada saudaranya, yaitu dengan menjelek-jelekkan daripada saudaranya. Itu membuka aurat, membuka aib. Nah, orang lain juga ikut nimbrung, sehingga aib itu menjadi semakin lebar, maka sama saja kita itu melucuti saudara kita sehingga akhirnya itu terbuka. Jadi orang yang dibayar seperti dia itu melucuti pakaian daripada saudara. Sedangkan ada lagi satu dari oleh Arabi. Beliau tak pisahkan. Beliau itu sholatnya itu di masjid Jami. Nah, ketika beliau itu mendatangi daripada masjid, ini mulutnya kayak mau gibah. Kemudian diingatkan, ya jauh gibahnya rapi ya kan situ. Seperti kita memakan, kita terus orang yang tadi ada majelis gibah itu kemudian diam ketika dinasihati oleh Arabi. Dan tiba-tiba ada orang datang lagi, dia juga membuat majelis yang di situ ada musuh menjelekkan daripada orang lain. Nah, sedangkan Maulid Arabi ini kerumun loh, karena dia nggak nimbrung di palu, kerumun gitu loh. Maka tiba-tiba malamnya itu beliau itu mimpi, nah enaknya itu kalau orang sholat ini ditegurnya itu langsung. Nah kita kan tidak ditegur masalahnya. Nah orang sholat terdahulu itu ketika dia melakukan salah itu langsung biasanya cuma ketika mimpi tiba-tiba oleh Jumat orang yang posturnya itu tinggi berapa kali membawa nampan yang isinya itu daging perkekahan. Kemudian orang yang posturnya tadi tinggi besar di tas makan. Maka Khalid Arabi mengatakan, aku ini orang Muslim, aku itu tidak makan makan. Karena kamu telah memakan satu daging yang lebih buruk daripada daging babi. Akhirnya dalam mimpinya itu dia makan. Sampai kemudian Khalid Arabi ini dia terbangun. Ketika beliau itu terbangun di situ, ternyata ini mimpi. Tapi baunya tadi, bau apa namanya tadi, daging babi yang busuk ya, Mbak, ternyata masih dirasakan ketika dia itu makan sampai 40 ada daerah melok nimbrung kerupak loh main dengan nenek kemudian dari nangis dulu loh kerupak loh orang melok itu diingatkan seperti ini. Karena sama saja orang yang mendengarkan. Karena boleh jadi orang yang mendengarkan tadi juga nanti akan bisa menyebarkan kepada orang makanya itu saja beliau sampai selama 40 hari mulutnya itu baunya masih busuk di situ. Padahal jadi orang mana mimpi loh asli. Tapi itu diingatkan. Maka kemudian Hatim Az-Zahid beliau katakan Allah itu akan berpaling dari suatu majelis manakala di dalam majelis itu melakukan 3 hal. Ini kan majelis apik jenengan. Tapi nanti Allah juga akan berpaling dalam satu majelis meninggalkan majelis manakala majelis 3 hal apa jenenge? Yang pertama itu adalah cuma membicarakan urusan dunia. Jadi enak majelis yang dirobek dunia, tapi Gusti Allah itu ngalih gitu loh. Nah kalau di sini kan selama sejam apa dengan ngobrol kan ya boleh terutama insya Allah itu senantiasa berada di majelis ini. Tapi boleh jadi kalau kita itu di luar daripada majelis ilmu, Allah itu tidak menyertai kita karena yang kita bicarakan mungkin tentang urusan dunia saja. Jadi kalau kita itu duduk cuma yang dibicarakan urusan dunia saja, maka Allah akan berpaling. Yang kedua itu orang yang banyak tertawa, itu guyu dan situ. Dan ketawanya itu ketawa yang di situ tidak diperbolehkan sampai kekekalan dengan itu terbahak-bahak di situ dan itu terus itu ditinggalkan oleh Allah. Dan yang ketiga majelis yang di dalamnya itu ada ghibah. Maka majelis yang seperti itu majelis yang tempo biasanya nek bolone alih ora nek bolone sehingga Yahya bin Mu'adz di situ memberikan 3 nasihat kepada kita.
Jadi ada 3 nasihat daripada Mu'adz bin Yahya yang mudah-mudahan bisa kita ambil. Yang pertama, kalau kita itu tidak bisa memberikan keuntungan bagi orang lain itu jangan menjadikan orang itu rugi. Jadi kira-kira DWG perbuatan kita itu tidak menjadikan orang itu merasa diuntungkan. Dan jangan menjadikan orang itu merasa dirugikan. Mungkin karena kita itu main ke rumahnya sehingga waktunya terbuang buahnya. Makanya namun itu oleh perlu dan pulang gitu, karena boleh jadi kalau kita namun terlalu lama tuan rumah itu juga mempunyai satu urusan seperti itu. Yang kedua itu jika kita tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, maka janganlah kita membuat susah, membuat sedih daripada orang lain. Dan kita kira-kira kita itu nggak bisa membahagiakan orang itu, jangan menjadikan orang lain itu sedih dengan tingkah pola daripada diri kita. Dan yang terakhir, jika kita tidak bisa memuji daripada seseorang, jangan mencela. Jadi jangan menjelek-jelekkan orang di situ. Mending kita memuji daripada kita itu menjelek-jelekkan. Karena kita itu tidak bisa memuji, ya jangan menjelek-jelekkan di situ. Sehingga Mujahid, seorang ulama namanya Mujahid itu beliau katakan, jika seorang hamba itu menyebut orang lain dengan kebaikan. Nah ini perbedaan kita ngomongi kebaikan orang dan kita ngomongi keburukan orang. Kalau kita itu yang diomong itu tentang kebaikan orang, maka malaikat itu akan mengucapkan bagimu dan yang sama. Makanya dia ngomong-ngomong dia wis ngapik gitu loh. Karena nanti didoakan oleh malaikat bagimu juga sama seperti orang yang kamu bicara. Tapi kalau kita itu membicarakan tentang kejelekan daripada orang, maka di situ malaikat katakan engkau telah membuka aurat daripada saudara. Dan jadi suatu saat auratmu juga akan dibuka oleh orang lain. Jadi sebetulnya di dalam Islam itu luar biasa. Kalau sebetulnya kita itu mau menjaga tentang saudara kita sesama muslim, yaitu dengan tidak menjelekkan, kita juga akan terselamatkan. Karena kita senantiasa didoakan bukan justru didoakan yang sebaliknya. Dan di sini walaupun ghibah itu kan hukumnya haram ya, jadi para ulama itu sepakat hukum ghibah itu adalah haram. Jadi diharamkan orang melakukan daripada ghibah. Dan diibaratkan kalau Qatadah itu katakan orang yang menghibai daripada saudaranya itu diibaratkan seperti memakan orang yang sudah meninggal. Nah orang yang sudah meninggal itu dagingnya itu ternyata dimakani oleh ular. Nah jangan apa kalau makan menunggu. Nah itu gambaran orang yang ghibah itu seperti itu. Makan daging saudaranya yang sudah meninggal, yang sudah dikerubuti dengan ular. Nah itu menurut Qatadah. Makanya di sini walaupun ghibah itu hukumnya itu haram, tapi ada 4 ghibah yang diperbolehkan. Jadi dengan ghibah ini oleh itu. Apa saja ghibah di dalam Islam yang diperbolehkan? Yaitu menyebut kekejaman seorang penguasa. Ini di dalam bentuk RT. Kok RT ini semena-mena di situ? Boleh bu, jangan dibaik gitu bu. Nah, jadi menyebut kekejaman apa? Pak RT ini boleh. Mulai ini ghibah yang diperbolehkan. Kalau dengan punya raja yang semena-mena, punya penguasa yang semena-mena, jangan dibaik, jangan boleh. Jadi biar orang itu ngerti tentang keburukannya. Yang kedua di situ menyebut daripada kerusakan akhlak yang dilakukan oleh orang lain, yang ketika dia melakukan kerusakan ataupun dosa itu dilakukan secara terang-terangan. Kayak kok mereka melakukan sembunyi-sembunyi, ya rasa disebar. Maksudnya dengan oleh
dengan ngerti cara wong iki seneng itu melakukan kemaksiatan di tempat terbuka. Yang keempat itu adalah menyebut kesalahan para ahli bid'ah. Jadi dengan di situ gibahi pelaku bid'ah itu diperbolehkan. Bid'ah itu mengadakan satu perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Dan yang terakhir itu meminta fatwa. Jadi kalau meminta fatwa kan pasti, dengan misalkan ya kan ada masalah dengan seseorang. Nah, secara otomatis kan dengan ngomong tentang seseorang itu ya kan. Tapi seperti itu diperbolehkan. Jadi gibah yang diperbolehkan minta fatwa untuk satu kebaikan. Nah itu gibah yang seperti itu diperbolehkan. Nah sedangkan gibah yang hukumnya haram itu sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Karena Nabi di sini katakan, "Ingkan fihi ma taqulu faqad iktabtahu." Kalau kamu itu membicarakan saudaramu dan itu apa yang kamu bicarakan itu memang ada pada saudaramu, itu namanya ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahata. Tapi kalau itu tidak ada pada diri saudaramu, berarti kamu itu memfitnah. Cara ghibah itu banyak. Di situ para ulama katakan ghibah ini bisa terjadi karena lesan, terutama lesan. Karena sarana ghibah itu lesan. Tapi ghibah juga bisa terjadi karena tulisan. Ghibah lewat tulisan dulu. Bisa ghibah lewat tulisan ataupun lewat isyarat. Hati-hati Bu, dengan matanya ketak-ketik menurunkan situ. Nah, ini pada yang ghibah ya Bu, mode ya kan. Kode matanya, entah itu tangan yang jenang, pokoknya kode itu intinya menunjuk sesuatu yang tidak baik yang ada pada orang lain. Itu masuk dalam kategori. Nah, kemudian di situ kira-kira terapinya ghibah itu apa? Terapinya supaya istighfar. Itu tidak terjadi dari Istighfar. Yang pertama, hendaklah memperbanyak memikirkan aibnya sendiri. Karena diri itu aib saya mungkin rasa di situ melihat aib daripada orang lain. Jadi perbanyak saja memikirkan aib diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu menghilangkan penyebab ghibah. Itu harus dihilangkan. Dikikis yang bisa menyebabkan kita itu melakukan ghibah. Nah, yang bisa melakukan, yang bisa menyebabkan kita melakukan menghilangkan dari marah. Nah, itu harus kita hilangkan. Kemudian yang kedua itu karena kita itu ingin mengangkat derajat diri kita sehingga kita harus merendahkan daripada orang lain. Itu yang menyebabkan ghibah itu seperti itu Bu. Kemudian kita juga terlalu banyak bercanda Bu. Orang itu kalau terlalu banyak bercanda akhirnya didusi di mana Bu, ghibah. Nah itu. Jadi ada menghilangkan, mengikis. Pertama sibuk dengan aibnya diri sendiri, yang kedua dihilangkan penyebab daripada penyebab. Sedangkan kafarat daripada ghibah ini ada dua. Yang pertama itu adalah meminta maaf dengan cara menemui daripada orang yang kita ghibah. Dan dengan ngomong aku bagi bayawamu iki. Tolong aku bisa sepuro. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ karena ghibah itu tidak cukup di sini minta ampunan kepada Allah saja. Ghibah itu harus minta keridhaan daripada orang yang dighibahi. Yang kedua, baru bertaubat. Nah, kalau bertaubat ini berarti kita memohon kepada Allah supaya di sini dosa-dosa kita itu adalah diampuni. Nah, tadi yang mendatangi kemudian minta maaf. Yang kedua mah apa Mbak? Gitu udah DWD dibaik. Akhirnya orangnya nggak ngerti kita itu sendiri. Nah, cuma dia ngomong dengan cara dia. Tapi orang disebutkan dewi. Nah kalau orangnya nggak ngerti yang dibaik itu kita, maka caranya itu kita cukup memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa orang yang kita ghibah. Jadi pastikan uang ini krungu orang. Maksudnya krungu sama segibahi kan loh. Nek gak krungu ya sudah, caranya itu bertaubat kepada Allah dan yang kedua memintakan ampunan atas dosa-dosa orang yang kita ghibah. Jadi itu.
Jadi ghibah itu satu perkara yang lumrah dilakukan, tapi ternyata itu termasuk daripada dosa besar. Sehingga nanti mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran daripada tadi kisah-kisah yang kaitannya dengan oleh kiriman pahala. Jadi monggo sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah untuk berada di atas kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmilna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya taqabbal minna ruku'ana, ya taqabbal minna sujudana, ya taqabbal minna tilawatana, ya taqabbal minna majlisana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.